Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Yang keras. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, materi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari dimudahkan dan nantinya kita akan diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai? Saya absen dulu. Safira Farah Adiba, Nurul Hikmah Nurma, Adinda Fitri. Hadir? Alfa? Suratnya? Gak ada. Saya lanjut. Kalau Alfa kemarin saya sudah bilang harus ada kalau sakit atau izin harus ada surat. Kalau Alfa, nah itu berarti mempengaruhi kenaikan kelas. Nyelengi ya. Rizal Muhammad, gak ada juga. Fadlan Syakir, gak ada juga. Zahra, nah, kemana ini? Kok tinggal sedikit? Bolos. Nah, semuanya bolos. Nah, ini kan bukan hari libur, ya, bukan hari libur, jadi harus masuk. Nah, intinya kalau memang ada temannya itu sakit atau izin, nah silakan untuk dibuatkan surat, ya. Jangan sampai dibiarkan alfa. Nah, soalnya tadi yang sudah saya bilang bahwa alfa itu mempengaruhi dari kenaikan kelas. Nah, kasihan nanti. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Sebelum itu, kita akan membahas pelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa kemarin? Perang melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, kita ketahui kemarin sudah kita bahas juga banyak sekali dari orang Indonesia, warga Indonesia, ya, yang mereka itu melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa yang menjajah. Ada berapa bangsa Eropa yang menjajah? Ada berapa? Yang pertama yaitu Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga apa? Belanda, yang keempat Inggris. Nah, itu yang terkenal, ya kan? Sudah lupa? Gak belajar lagi? Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, kita ketahui bahwa kolonialisme itu apa? Kolonialisme itu adalah apa? Negara penguasa menjajah untuk menguras habis sumber daya alam yang ada pada negara yang dijajah. Nah, untuk dibawa ke negara induk. Nah, misalnya dari Portugis berarti mereka itu menjajah. Nah, seperti hanya di Indonesia dijajah, apa yang dijajah dari Indonesia akan dibawa ke negara induk. Nah, semuanya entah dari barang apapun akan dibawa ke negara induk. Nah, untuk imperialisme itu apa? Kalau imperialisme itu lebih kepada cara atau dalam artian sama-sama. Sebenarnya untuk secara umumnya imperialisme dan kolonialisme itu sama-sama menjajah, sama-sama menguntungkan bagi negara penjajah atau penguasa. Nah, mereka kalau imperialisme ini lebih mereka itu mengajarkan atau yang tadinya negara Indonesia itu tidak bisa warga negaranya, yang saya maksud itu warga negaranya yang ketika mereka itu dalam pengolahan lahan misalnya antara pengolahan lahan atau mereka itu belum tahu bagaimana sih caranya melaksanakan atau mengurusi keuangan mereka. Nah, mereka tidak tahu. Jadi kalau imperialisme itu lebih kepada mengajarkan. Jadi yang tadinya warga Indonesia itu tidak tahu, mereka menjadi tahu. Oh, ini loh bagaimana caranya seperti ini. Baiknya seperti ini. Nah, itu untuk imperialisme, tapi tujuannya tetap sama-sama seperti apa? Kolonialisme. Mereka itu menjajah, mereka itu menguras, mereka itu merugikan. Nah, itu dari pengertian kolonialisme dan imperialisme. Nah, contohnya kalau imperialisme itu adalah Inggris di Malaysia. Nah, kalau Inggris di Malaysia juga seperti itu. Mereka mengajarkan
Nah, mereka mengajarkan, tapi itu tadi semuanya adalah untuk menguntungkan bagi negara penguasa, negara yang menjajah. Nah, itu adalah pengertian dari kolonialisme, perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk hari ini, oh ya, tujuan atau manfaat. Kenapa sih kita harus mempelajari dampak dari kolonialisme dan imperialisme? Ada yang terfikirkan dalam benaknya, kenapa sih adanya kolonialisme? Kita itu harus mempelajari dampaknya terhadap kita yang merasa, bukan merasa ya, kita kan orang Indonesia, kita yang pernah dijajah, walaupun kita dulu tidak ikut, ya kan? Kalau kita dulunya ikut atau ikut serta di dalam masa penjajahan, nah pastinya kita tahu. Kalau sekarang kita kan udah enak, ya kan? Kita udah merdeka, kita udah nggak pernah menjajah, kita udah tidak pernah melihat namanya penjajahan, ya. Kita tidak pernah melihat sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang kan kalau dulu itu identiknya menjajah itu kan apa? Menyakiti, terus apa lagi? Memaksa, ya kan? Seenaknya sendiri. Nah, itu kalau zaman penjajahan. Nah, kalau sekarang kita udah enak. Nah, dampaknya di sini. Di bukunya Samin itu udah ada ya, udah ada materinya. Nah, kenapa sih kita itu harus mempelajari dari materi yang sekarang itu? Karena apa? Biar kita itu bisa mengambil apa? Pelajaran. Oh, kalau dulu seperti ini, berarti kalau sekarang apa? Kita harus apa? Kita harus tahu bagaimana sih rasanya para pejuang itu mempertahankan, memerdekakan bangsa kita. Mereka bertaruh nyawa, ya kan? Bagaimana caranya agar Indonesia itu tidak terjajah, agar Indonesia itu apa? Aman, agar Indonesia itu tidak apa? Tidak sengsara warganya. Nah, itu bagaimana? Banyak sekali perlawanan. Nah, itu sudah kita bahas di pelajaran kemarin. Jadi untuk sekarang kita kenapa harus mempelajarinya? Karena apa? Yaitu tadi, kalau kita sekolah, nah kayak tadi teman-teman banyak yang bolos, ya kan? Nah, itu kenapa? Nah, itu bisa menjadi contoh dari apa yang kita pelajari sekarang. Apa? Kalau dulu orang-orang nggak pernah bisa sekolah, betul? Yang sekolah hanya bangsa elit atau bangsawan. Kalau orang biasa nggak bisa. Nah, bukan dikatakan orang kaya atau orang miskin, tidak, tapi orang bangsawan atau bukan. Kalau orang bangsawan pasti mereka bisa sekolah. Soalnya sekolah dulu pun juga apa? Didirikan oleh bangsa barat. Pendidikan sih kalau sebelum bangsa Eropa itu datang memang sudah ada. Tapi dalam lingkupnya adalah penyebaran agama. Bukan pendidikan yang sekarang. Kayak apa? Kayak matematika, terus apa lagi? Matematika, sejarah, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang memang sudah dikonsep. Nah, kita itu kalau dulu pelajaran atau pendidikannya itu mengarah atau terpacu pada kehidupan atau bangsa Eropa. Kita nggak berdiri sendiri. Nah, itu. Jadi bagaimana manfaatnya adalah gimana kita sekarang untuk menghargai para pahlawan. Kita harus semangat untuk belajar. Karena apa? Kita belajar sekarang sudah aman, tidak ada namanya penggolongan, tidak ada namanya oh kamu nggak boleh sekolah karena kamu anaknya orang biasa. Tidak ada, ya kan? Semuanya boleh sekolah, entah itu orang miskin, terus apa lagi? Orang yang rumahnya ada di pedalaman. Nah, itu boleh semuanya. Bahkan memang harus apa? Harus sekolah, ya kan? Sampai berapa tahun? Sekarang berapa tahun? Sampai 12 sampai 9. 12 tahun ya. Nah, tadi yang sudah saya katakan adalah apa sih manfaat dari kita mempelajari? Nah, itu tadi kita tidak boleh sampai apa? Putus sekolah atau tidak masuk sekolah atau kita itu nggak mau belajar, malas belajar, itu nggak boleh. Soalnya apa? Dulu kita merasakan atau kita lihat dari sejarahnya, nah mereka itu tidak bisa belajar. Orang-orang zaman dahulu itu tidak bisa belajar seperti halnya sekarang. Soalnya apa? Mereka masih ricuh, ya kan, dengan adanya penjajahan.
Jadi tidak bisa orang itu belajar dengan tenang. Bangsawan pun juga seperti itu, dikawal atau mereka itu benar-benar sangat diawasi. Nah, tidak boleh orang Indonesia semuanya itu belajar atau bersekolah. Jadi untuk sekarang kalian juga seperti itu, tidak boleh namanya putus sekolah, tidak boleh malas belajar. Karena apa? Kita ingat zaman dahulu itu repotnya, susahnya mau belajar, susahnya mau sekolah, nah kayak gitu. Jadi sekarang kita harus apa? Berusaha dengan pendidikan kita harus memajukan bangsa Indonesia. Kita tidak menjajah, kita tidak dijajah untuk hari ini, tapi bagaimana caranya kita harus maju dengan pendidikan untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini ada beberapa subbab atau beberapa bagian-bagian, diantaranya yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, di bidang sosial, di bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan. Nah, masing-masing itu ada bekas atau dari bangsa Eropa itu masih ada. Oh, ini loh peninggalan dari bangsa Eropa. Oh, ini loh peninggalan dari penjajahan zaman dahulu. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah di bidang politik. Nah, di bidang politik ini, nah kita tahu ada yang terkenal itu namanya siapa? Herman William Dengles dan Thomas Stamford Raffles. Nah, itu dua nama yang paling terkenal dalam dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, di sini apa saja? Nah, mereka berdua itu meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Jadi Indonesia pemerintahan pada saat itu dirubah, ya kan? Dirubah. Nah, mereka menjadikan apa? Semua bupati dijadikan sebagai pegawai negeri atau digaji. Nah, sedangkan adat Indonesia, adat negara kita, di mana kedudukan bupati itu turun temurun, bukan digaji, ya kan? Tapi mereka itu dapat upeti dari rakyat. Nah, itu adatnya kita, tapi sudah diganti oleh itu tadi siapa? Dengles dan Raffles. Nah, mereka mengganti. Nah, seperti itu. Itu adalah apa? Dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme yang pertama. Dan yang kedua adalah apa? Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Dan selanjutnya adalah Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Nah, jadi mereka itu ikut serta. Jadi masalah apa? Seperti hanya masalah pribadi dalam sebuah kerajaan juga seperti itu. Nah, misalnya kerajaan apa? Cirebon yang zaman dahulu. Nah, itu diikuti atau dimasuki atau ikut campur itu tadi, ya kan? Ikut campur sehingga apa? Di dalamnya itu terdapat apa? Kayak permusuhan atau namanya itu adu domba. Nah, seperti itu. Itu adalah akibat dari kolonialisme dan imperialisme, di mana mereka itu sangat terganggu dan akhirnya itu tadi banyak peperangan atau menjadikan bubar. Nah, kayak gitu. Terus dampak yang kedua adalah dampak sosial. Dampak sosial ini apa? Terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Nah, ini juga termasuk dari apa? Dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, selain itu apa? Pembentukan status sosial di mana bangsa Eropa menduduki status sosial tertinggi. Nah, jadi mereka itu yang paling tinggi dan bawah-bawahnya itu adalah negara kita, warga negara kita. Nah, itu termasuk dari dampak di bidang sosial. Terus yang ketiga adalah bidang ekonomi. Apa? Di bidang ekonomi. Ada yang tahu? Itu di bukunya. Di bidang ekonomi. Nah, perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan dan mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Nah, itu juga termasuk dampak dari kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Nah, selain itu apa? Belanda membangun rel. Nah, rel kereta api dengan maksud untuk memperlancar perdagangan. Nah, siapa yang membangun? Dengles, ya kan? Membangun apa? Itu jalan raya Anyer sampai Panarukan, ya kan? Nah, itu juga termasuk dampak dari kolonialisme. Nah, tapi tujuannya untuk apa? Itu tadi, untuk memperlancar perdagangan. Untuk apa? Untuk lebih memajukan bangsa mereka dengan cara tadi menindas, ya kan? Siapa yang dikerjakan? Nah, bukan yang lain lagi, tapi warga Indonesia, bukan warga mereka. Nah, seperti itu. Itu contoh.
Terus yang selanjutnya adalah di bidang budaya. Di bidang budaya apa? Mereka itu memasukkan atau mereka mempengaruhi, membawa agama Katolik dan Protestan. Nah, mereka itu membawa, sehingga banyak sekali, apalagi kalau sekarang kita tahu di apa namanya, di daerah yang banyak sekali orang Portugisnya itu biasanya daerah penghasil, biasanya itu Maluku, nah kayak gitu. Nah itu kan daerah Portugis dulu pernah lama di situ. Nah untuk selanjutnya apa? Di bidang budaya, di mana perlakuan Belanda untuk menghilangkan kedudukan menurut adat penguasa pribumi membuat mereka menjadi apa? Takut menjadi pegawai pemerintahan. Nah mereka itu menjadi bawahan yang dimana dikerjakan di apa tuh namanya, dibuat mereka itu menjadi bawahan. Nah bukan, padahal mereka itu harusnya ya kan mereka yang punya tanah, mereka yang mendiami di warga Indonesia asli. Nah kenapa harus ditaruh di bawah? Maksudnya itu mereka itu tidak ditinggikan dalam masalah jabatan. Nah seperti itu. Nah yang terakhir adalah bidang pendidikan, di mana orang Eropa dulu apa tuh namanya, sangat memperhatikan, apalagi setelah adanya politik etis. Nah politik etis itu adalah politik apa? Ada yang tahu? Politik balas budi, ya kan? Nah politik etis itu adalah politik balas budi, di mana mereka itu merasa oh bangsa Indonesia ini perlu diperhatikan masalah apa? Pendidikannya. Nah maka dari itu sejak saat itu, nah ada apa tuh namanya, pendidikan itu dimajukan di Indonesia. Nah tadi yang sudah saya katakan yang di awal tentang sekolah, nah itu termasuk apa? Termasuk peninggalan dari bangsa Eropa, di mana mereka itu tadi politik balas budi. Nah jadi pada saat itu apa? Pendidikan masih terfokus atau masih terpacu pada orang Barat, ya, bangsa Barat tadi yang ada 4 tadi. Nah seperti itu. Tapi itu tadi, yang boleh sekolah hanya bangsawan, tidak boleh orang biasa itu untuk sekolah. Tapi dengan adanya bangsa warga negara Indonesia yang dari bangsawan, nah seperti hanya siapa? R.A. Kartini. Nah kita tahu R.A. Kartini itu adalah orang anak bangsawan pada saat itu, jadi boleh sekolah. Nah sekolahnya juga seperti itu, ya kan? Terus R.A. Kartini menumbuhkan, nah dengan bangsawan yang seperti itu, nah maka sampai sekarang ini kehidupan kita dalam hal pendidikan terus maju, terus meningkat, tidak ada halangan apapun. Nah seperti itu, kecuali itu tadi apa? Malas, ya kan? Jadi kita harus berupaya bagaimana agar kita itu tidak malas untuk belajar. Nah seperti itu. Nah untuk selanjutnya silakan itu dibaca pelajarannya, materinya, dipahami. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Habis ini kita akan membentuk kelompok, dan masing-masing kelompok harus maju ke depan untuk presentasi. Sudah dibaca? Sudah ya? Nah, tugasnya untuk kelompok apa? Itu di situ kan ada gambar, ya kan? Di bukunya Sampean itu ada gambar. Nah, silakan dicari. Nah, di situ juga ada latihan, ya kan? Latihannya apa? Silakan dicari biodatanya. Nah, lahirnya di mana? Termasuk termasuk dari golongan apa? Dan jelaskan perannya dalam mengubah sistem negara Indonesia. Sudah siap? Dibentuk kelompok dulu, didiskusikan apa yang sudah dilihat, apa yang sudah saya bacakan tadi. Nah, silakan dipikirkan, dicari yang sebenar-benarnya, terus nanti maju ke depan. Sudah? Sudah? Nah, berarti silakan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa dulu? Safira atau Nurul Hikmah? Nurul Hikmah, silakan maju. Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford
Raffles adalah seorang gubernur Letnan Hindia Belanda yang terbesar. Ia adalah seorang warga negara Inggris. Ia dikatakan juga pendiri kota dan negara kota Singapura. Ia salah seorang Inggris yang paling dikenal sebagai yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia. Dalam administrasi tata pemerintahan, Raffles membuat lebih rinci dan mengambil alih prefektorat cara Dangles dengan mengubah istilah menjadi keresidenan atau residency dan meningkatkannya menjadi 16 keresidenan dan menjadikan kabupaten di era Dangles hanya menjadi kabupaten distrik yang berfokus pada tiap-tiap desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Betul sekali. Ya, lanjut. Herman William Dangles. Herman William Dangles adalah seorang politikus Belanda yang merupakan gubernur jenderal India Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Dangles melakukan perubahan total di bidang administrasi pemerintahan. Dangles mengangkat semua bupati di Jawa menjadi pegawai pemerintahan Hindia Belanda dengan maksud menyetarakan mereka pusat atau sentralistik melalui pengolahan oleh para pegawai negeri kolonial atau anteranen dengan begitu dalam pembenahan wilayah administrasi kolonial Hindia Belanda. Dangles membagi negeri menjadi 9 prefektorat dan 1 di bawah administrasi kehutanan. Sudah ya? Berarti dari tadi yang sudah disampaikan, yang sudah dipresentasikan oleh dua teman kalian, nah itu betul sekali, ya kan? Ada Herman William Dangles, ada juga Thomas Stamford Raffles. Herman William Dangles dari mana? Termasuk dari mana? Belanda, ya? Nah, termasuk dari Belanda. Nah, ini termasuk tokoh yang ternama, ya kan? Nah, tadi sudah dibacakan pula apa sih yang dilakukan oleh Dangles atau merubah apa saja dalam hal pemerintahan. Begitu juga Stamford Raffles. Nah, itu juga melakukan perubahan terhadap pemerintahan negara Indonesia pada saat mereka melakukan penjajahan. Tadi sudah dibacakan pula apa saja yang dirubah dalam pemerintahan tersebut. Nah, itu bisa dibaca lagi, dipahami lagi. Kalau misalnya kurang paham, silakan ditanyakan, ya. Ada yang perlu ditanyakan? Yang tidak paham? Sudah paham? Sudah paham ya? Tadi dari presentasi pun sudah mewakili bahwa sudah menyatakan, sudah mengatakan kalau dari kita pelajaran hari ini itu sudah memahamkan. Nah, kalau begitu sebelum pulang, jangan lupa untuk belajar nanti di rumah, dibuka lagi, jangan sampai gak belajar. Untuk minggu depan kita akan ketemu lagi, kita akan membahas materi selanjutnya. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan dan semuanya sudah paham, bukunya ditutup, kita persiapan untuk pulang. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.